Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Hyundai Atos AT2000 yang harga bekasnya ada di kisaran 35 jutaan rupiah. Salah satu mobil dengan konsumsi BBM paling irit di kelasnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Simak sampai habis ya, semoga video ini bisa menjadi panduan sebelum Anda membeli mobil ini. Langsung saja ke kelebihan Hyundai Atos. 1. Terlihat mungil tapi kabin cukup luas. Sebagai mobil perkotaan, Hyundai Atos dibuat agar bisa lincah dalam menembus kemacetan. Hyundai Atos secara dimensi memiliki panjang 3.495 mm, lebar 1.495 dan tinggi 1.580 mm yang cukup mungil. Meski terlihat mungil, nyatanya ruang kabin yang disuguhkan mobil ini bagi kami terbilang cukup luas. Hal ini dikarenakan atapnya sendiri dibuat tinggi, sehingga orang dengan postur tinggi 170 cm masih akan merasa nyaman di dalamnya. 2. Mesin injeksi yang bandel dan irit BBM. Generasi pertama Hyundai Atos 2000-2004 hadir dengan pilihan mesin injeksi G4 HC1.0LSO HC 4 silinder. Segaris 12 valve yang diketahui mampu memeras tenaga hingga 57 PS at 5.500 rpm dengan torsi puncak 32 Nm at 3.100 rpm. Mesin Hyundai Atos memiliki tingkat durabilitas cukup tinggi, dalam artian mesin tersebut jarang rewel. Bicara konsumsi BBM-nya, mobil ini mampu mencapai 11 hingga 14 km per liter. Sedangkan penggunaan luar kota bisa mencapai 16 hingga 18 km per liter. Hyundai Atos ditawarkan dengan dua pilihan transmisi, manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. 3. Handling terbilang baik. Memiliki handling yang baik tentunya berpengaruh terhadap sektor kenyamanannya. Seperti yang diketahui, untuk membuat handling yang baik, maka suspensi dibuat sedikit keras. Namun bagi kami yang pernah merasakan secara langsung, suspensi mobil ini tidak begitu keras dan tergolong wajar sehingga rasa nyaman masih bisa dirasakan. 4. Fitur cukup lengkap. Hyundai Atos ini telah dilengkapi dengan power window di baris depan, power steering, AC serta defogger di kaca belakangnya. Mobil ini juga disematkan head unit single din di tengah center clusternya. Kekurangan Hyundai Atos. 1. Hanya ada 2 speaker di depan. Penumpang di baris kedua tentunya akan merasa sedikit bosan ketika melakukan perjalanan jauh. Hal ini dikarenakan untuk pengeras suara hanya terdapat di depan yang diletakkan di dashboard. Selain itu, mobil ini belum power window. 2. Sering terkena panas, dashboardnya mudah melengkung. Beberapa pemilik Hyundai Atos mengeluhkan soal dashboardnya yang melengkung. Hal ini terjadi karena penggunaan material yang dianggap kurang baik. Dan acap kali pemilik memarkirkannya di tempat panas yang terkena sinar matahari secara langsung. 3. Transmisi manual terasa kasar. Ada beberapa faktor yang membuat perpindahan giginya terasa kasar, namun tidak menimbulkan permasalahan yang serius. Untuk membuatnya kembali normal, Anda harus melakukan pengecekan dan perbaikan. 4. Overhead jika terus dipacu dalam kecepatan tinggi. Hyundai Atos tidak memiliki teknometer atau jarum yang menunjukkan angka RPM. Dengan begitu, pengendara tidak mengetahui apakah jarum sudah mencapai angka redline atau belum ketika dipacu dalam kecepatan tinggi. Hal seperti ini membuat mobil gampang sekali overhead karena ketidaktahuan pengemudi. Faktor lain yang membuat mobil ini overhead adalah filter bahan bakar dan sistem pendinginan. Alat penyaring bahan bakar ini memiliki peranti yang rapat, sehingga kerap kali membuat bahan bakar mampet lantaran tersendat kotoran yang juga bisa membuat mobil overhead. Itulah review Hyundai Atos 2001, mobil bekas harga 35 jutaan yang irit BBM. Semoga informasi ini dapat membantu dalam memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda. Jangan lupa untuk mengajak teman yang mengerti mobil jika ingin membeli mobil ini. Atau bisa menggunakan jasa inspektur mobil terdekat di kota Anda. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan pemeriksaan kondisi mobil sebelum membeli untuk menghindari kerugian di kemudian hari. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.